Salam, salam sejahtera buat saudara-saudaraku semuanya. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan di pagi hari ini. Tuhan yang baik, kami mau mendengar firman-Mu yang kudus. Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan pagi hari ini diambil dari kitab Injil Matius pasal 26 ayat 41 dengan tema Roh penurut tetapi daging lemah. Matius pasal 26 ayat 41. Sebab beginilah firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan tentang perkataan Tuhan Yesus untuk berjaga-jaga dan berdoa kepada muridnya. Yesus mengingatkan mereka supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan karena roh memang penurut, tetapi daging lemah. Berjaga-jaga dan terus berdoa itu memang Ia minta supaya kita dilindungi dari segala mara bahaya, dilindungi dari segala kejahatan. Ia memberi kita kekuatan ketika kita lemah, diperlengkapinya segala kebutuhan hidup kita. Dijauhkannya kita dari tantangan ujian yang berat. Walaupun kita menghadapi segala tantangan dan ujian yang berat, pasti kita beroleh kemenangan. Marilah saudaraku, kita mendengar tentang Yesus di Taman Getsemani untuk Ia berdoa kepada Bapa di sorga, dan Ia menyuruh murid-muridnya untuk berdoa dan berjaga-jaga. Tertulis di ayat 36 sampai dengan ayat 46 di kitab Matius pasal 26 ini. Di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu Ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah Ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka Ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu Ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan Ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu Ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika Ia kembali pula, Ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu Ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku
sudah dekat. Demikianlah pembacaannya. Saudaraku, di pagi hari ini, mungkin saja kita mempunyai asuransi jiwa di dunia ini, seperti Allianz Indonesia misalnya, Aksa Mandiri, BNI Life, asuransi Sinarmas, atau asuransi AIA Finansial, atau Prudensial, dan lain-lain. Hal itu baik-baik saja. Tetapi ingatlah, asuransi kita umat Tuhan hanya datang dari Tuhan Yesus yang sudah mengasuransikan kita yang akan kita dapat nantinya di surga kelak. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup renungan pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan di pagi hari ini. Berkatilah kami, kegiatan kami sepanjang hari ini. Dengarlah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, kami percaya renungan pagi hari ini menjadi sumber berkat dan sumber kasih untuk kita. Shalom.